Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya dalam tutorial e-learning STIKES Dr. Supandi. Bapak Ibu, hari ini saya akan menjelaskan tentang pengelolaan mata kuliah berlanjut terkait dengan pengelolaan topik section. Oke, mari kita masuk ke e-learning STIKES dengan login dulu. Oke, kita klik My Home dan kemudian klik mata kuliah. Kita lanjutkan tutorial sebelumnya, Bapak Ibu. Kita akan mengelola contoh mata kuliah ini, namanya bahasa Indonesia. Nah, seperti kita lihat, kita sudah memiliki beberapa topik yang sudah kita create sebelumnya, dan kemudian ini sudah terisi general sectionnya atau section umumnya. Jangan lupa kita mulai dengan turn editing on, klik turn editing on ya. Oke, kita mulai dengan mengelola topik 1, Bapak Ibu. Di setiap section ini akan memiliki kesamaan tentu saja. Artinya bisa ditambahkan activity, bisa ditambahkan file, dan seterusnya. Di tutorial sebelumnya saya sudah menjelaskan bagaimana mengupload file dan memberikan ilustrasi video pada deskripsi mata kuliah dan seterusnya. Maka di bagian topik itu juga bisa dilakukan hal serupa. Bapak Ibu, topik ini nanti bisa kita isi dengan judul judul subbab atau judul pokok bahasan dalam perkuliahan. Nah, ini tentu saja sesuai dengan RPS yang sudah Bapak Ibu buat. Ini bisa di-copy judul-judul pokok bahasanya itu di setiap topik ini. Cara menggantinya adalah judulnya seperti halnya di section sebelumnya. Jadi klik saja di edit summary ini, Bapak Ibu. Klik edit summary. Maka judul topik tadi itu bisa diisikan di sini. Kalau Bapak Ibu klik use default section name, maka section name-nya itu namanya ya topik 1 ya, topik 1. Maka itu bisa kita rubah dengan cara menghilangkan centangnya ini. Misalkan pertemuan kita ini mungkin tentang pendahuluan ya. Ya, awal pendahuluan. Ya, pendahuluan. Jadi setiap tatap muka tentu saja sesuai RPS kan, Bapak Ibu harus memiliki KAD ya. Bapak Ibu KAD ya, kemampuan akhir yang direncanakan, gitu ya, yang diinginkan atau yang direncanakan. Ini ya seperti tujuan lah. Jadi Bapak Ibu di perkuliahan pertama ini, di topik pertama itu mau membawa mahasiswa kemana, atau supaya mahasiswa itu mampu apa gitu ya. Jadi yang Bapak Ibu bisa, ini kemampuan akhir ini bisa kita buat huruf agak besar misalnya, kemudian ini kita tulis pada akhir, bukan pada akhir. Jadi langsung saja mungkin dengan nomor, misalkan nomor 1, mahasiswa mampu menjelaskan dan seterusnya ya, 2, 3 dan seterusnya. Bisa di nah, ini pun bisa di copy paste dari RPS. Bapak bisa copas di sini dengan cara
yang saya jelaskan di tutorial sebelumnya, pakai Ctrl C, Ctrl V. Oke. Nah, ini video, gambar juga bisa ditambahkan di sini, dan kemudian kalau Bapak Ibu ingin memanfaatkan teks editor ini untuk menambah ilustrasi dan seterusnya, itu bisa diwarna-warni, bisa di italik, bisa di ini, semuanya ada Bapak Ibu ya. Jadi nanti akan membuat tampilan di web mata kuliah itu menjadi menarik, ya terserah Bapak Ibu bagaimana caranya, bisa menambahkan gambar misalnya. Jadi untuk menginsert gambar Bapak Ibu ya, itu Bapak Ibu bisa berbantu Word ya. Mungkin kita buka Word, atau mungkin saya kembali ke share screen saja biar Word saya bisa kelihatan. Sudah saya screen, ini Word. Ini saya akan menginsert gambar di Word ini. Misalkan saya punya gambar di Word. Ini saya punya gambar banyak ini. Oke, contoh gambar ini Bapak Ibu. Kalau ini ingin gambarnya kecil, dikecilkan saja di Word-nya ini, ya, dikecilkan seperti ini misalnya. Kemudian ini Ctrl C Bapak Ibu, Ctrl C, jadi tekan Ctrl kemudian C secara bersamaan. Kemudian lari atau kita arahkan ke e-learning tadi, kemudian Ctrl V di sini. Ya, maka gambar tadi menjadi kecil di sini sesuai dengan Word. Ya. Karena ini kalau nggak ada fasilitas untuk membesarkan, mengecilkan ya, saya kehilangan cara ini bagaimana membesarkan, mengecilkan. Jadi seperti ini Bapak Ibu. Sehingga tadi yang di tutorial sebelumnya itu bisa kita atasi dengan cara seperti itu. Ini kalau dibutuhkan gambar seperti ini, kalau dibutuhkan video ya seperti tadi, video. Kita sarankan video itu baik ngambil di YouTube ya Bapak Ibu, jangan mengupload video langsung dari HP, misalkan di hasil video itu langsung di-upload. Sebenarnya ada fasilitas untuk bisa mengupload ke e-learning, tapi ini akan membebani server ya, servernya e-learning ya. Jadi kasihan servernya, akan cepat habis nanti. Akan lebih baik kalau punya video pembelajaran, Bapak Ibu bisa upload di YouTube dulu, dan kemudian linknya saja ya. Dan kita juga bisa mengambil YouTube-nya orang lain pun tidak apa-apa, karena dasarnya ini tidak menyalahi plagiarisme kalau mengambil video orang lain di YouTube, karena toh YouTube ya masih namanya orang tersebut ya, ini kan menambah viewer ya dari YouTube. Seorang YouTuber tentu berharap bahwa semakin banyak yang melihat itu akan semakin senang begitu ya. Jadi begini Bapak Ibu untuk membuat atau deskripsi dari sebuah topik. Jadi kita coba lihat hasilnya, save change. Ya, maka ini sudah ada pendahuluan, isinya seperti ini dengan gambar dan seterusnya kalau diperlukan. Dan kemudian di setiap topik nanti Bapak Ibu jangan lupa juga ada beberapa activity yang bisa diberikan. Salah satu activity atau resource yang bisa ditambahkan adalah dengan cara mengklik ini, add an activity or resource. Klik saja. Nah, ini kemungkinan pilihannya Bapak Ibu. Ini tentu saya tidak akan membahas semua, kita coba sajalah satu persatu. Oke, yang pertama adalah mungkin ini tentang URL ya Bapak Ibu. URL itu kalau Bapak Ibu kebetulan punya sumber pembelajaran berupa link di internet, agar kita tidak
ini dengan plagiarisme atau plagiasi, ya langsung kita arahkan saja mahasiswa kita untuk bisa membuka langsung di sumber aslinya gitu. Kita tidak copas ke sini, copas ke sini jadi masalah nanti. Sumber web aslinya kan tentu saja web itu memang terbuka untuk umum, maka ya bebas-bebas saja kita mengarahkan mahasiswa untuk mengarahkan ke URL. Jadi URL itu adalah link internet gitu ya, link browser. Ya, kita tambahkan saja. Maka yang perlu diisi di sini Bapak Ibu adalah ini nama bebas sajalah, link pembelajaran, pembelajaran 1 ya, link pembelajaran 1. Nah, deskripsinya harus diisi. Ini adalah bahan pembelajaran. Ini adalah website pembelajaran 1 harus diisi. Nah, eksternal URL-nya ya Bapak Ibu harus tahu ini URL-nya di mana. Itu caranya adalah dengan membuka website lain yang memang diperlukan untuk linknya. Misalkan kita isi, kita cari pembelajaran saja, sumber misalnya. Sumbernya bukan misalkan dari Wikipedia, ya bisa saja pembelajaran. Kita klik saja atau ini langsung kita klik Wikipedia. Atau ini saya klik aja dah. Ya ini diklik saja, kemudian Ctrl C, kemudian lari ke, kita arahkan ke ini tadi, editing URL, dan kita Ctrl V di sini. Oke, semua sudah diisi saya kira, jadi langsung di save and return to course. Ya, jadi link pembelajaran 1 ini sudah, sehingga nanti kalau ini diklik oleh mahasiswa maka akan diarahkan, atau kita coba aja, kita klik ya, arahnya adalah ke Wikipedia. Untuk balik ke ini ya kita kembali ke sini. Nah, mungkin ini ada pengaturan untuk edit setting itu agar displaynya, appearance-nya display open. Mungkin kalau open ini akan membuka baru ya, membuka baru di sebelahnya gitu ya. Kita coba saja, kita save gitu. Diklik, oh enggak juga. Oke, baiklah, ini cukup untuk link. Untuk link kita coba tambahkan lagi. Yang perlu kita tambahkan adalah label, enggak usah, saya kira folder dasarnya enggak usah, sudah. Kalau file Bapak Ibu, itu adalah cara lain untuk mengupload file adalah dengan mengklik file ini. Tapi bisa tidak berikan karena sudah ada cara yang paling mudah adalah drag and drop tadi, sehingga file tidak usah. Oke, saya kira itu dulu ya Bapak Ibu, kita sambung ke tutorial berikutnya nanti untuk yang assignment, kemudian kuis, kemudian ada chat, ada forum dan seterusnya, itu kita tambahkan di tutorial berikutnya. Sementara ini dulu, silakan mencoba dan selamat mencoba. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.